Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazalatul Muna, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran yang tepat pada materi sholat. Namun sebelum itu perlu kita ketahui mengenai pengertian dari metode pembelajaran, bahwasannya metode pembelajaran adalah suatu cara kerja sistematis untuk memudahkan pelaksanaan pembelajaran berupa implementasi spesifik langkah-langkah konkret agar terjadi pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan tertentu, seperti perubahan positif pada peserta didik. Kemudian, apa sih metode yang tepat dalam pembelajaran sholat? Metode yang tepat yaitu adalah metode demonstrasi, di mana metode demonstrasi adalah suatu upaya atau praktek yang ditujukan kepada peserta didik agar peserta didik lebih mudah dalam memahami serta mempraktekkan apa yang telah diperolehnya. Kemudian, langkah-langkah pembelajaran dengan metode demonstrasi yaitu yang pertama adalah peserta didik memperoleh teori berupa materi sholat dari guru sebagai langkah awal pengetahuan untuk terlaksananya proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah dengan menyampaikan materi sholat, guru juga mempraktekkan mengenai gerakan sholat serta pelafalan. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik memahami serta melihat bagaimana praktek atau gerakan sholat serta pelafalan sholat yang benar. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengaktifkan pembelajaran pada peserta didik, guru dapat menyuruh siswa untuk mengikuti gerakan serta pelafalan sholat secara berulang-ulang. Itu tadi metode yang tepat dalam pembelajaran sholat, dengan harapan semoga siswa dapat lebih mudah dalam memahami serta mempraktekkan materi sholat pada kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian dan tata cara sholat fardu. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, ialah pengertian sholat fardu. Sholat adalah pendakian orang-orang beriman serta doa-doa orang sholat. Sholat memungkinkan akal terhubung secara langsung dengan Sang Pencipta, menghindarkan kepentingan personal dengan material. Hal itu menyelamatkan diri dengan menghancurkan depresi serta menghapus kegelisahan. Sholat adalah media terbesar untuk menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya. Sholat juga menjadi wasilah yang sangat penting untuk membentuk tameng agama bagi seorang anak. Kemudian pengertian sholat secara bahasa. Sholat berasal dari bahasa Arab. Kata sholat bermakna doa, dicontohkan di dalam Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan sholatlah, atau doakanlah mereka. Dalam ayat ini, kata sholat yang dimaksud sama sekali bukan dalam makna syariat, melainkan dalam makna bahasanya, secara asli yaitu berdoa. Adapun pengertian sholat menurut istilah dalam ilmu syariah, sholat didefinisikan oleh para ulama sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dikerjakan dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Kemudian yang kedua ialah tata cara sholat fardu. Pembahasan tata cara sholat fardu meliputi syarat sah dan syarat wajib sholat fardu, kemudian rukun dan sunnah sholat fardu, dan hal-hal yang membatalkan sholat fardu. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama ialah syarat wajib sholat fardu. Orang yang melaksanakan sholat 5 waktu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Kemudian yang kedua, telah menerima dakwah Islam. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas bagi wanita. Yang keempat, berakal. Dan yang terakhir, balik. Seorang muslim yang akan melaksanakan sholat fardu, maka
harus memenuhi persyaratan dari 5 poin tersebut. Kemudian yang kedua ialah syarat sah sholat fardu. Yang pertama, suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian badan, pakaian, dan tempat sholat harus suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Dan yang terakhir ialah telah tiba waktu sholat. Kemudian yang ketiga ialah rukun sholat fardu. Rukun sholat fardu yang pertama ialah berdiri bagi yang puasa di dalam sholat fardu. Jadi bagi yang berhalangan tidak diwajibkan untuk berdiri saat melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua ialah niat. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca al-fatihah. Yang kelima ruku. Kemudian tumakninah dalam ruku, i'tidal, sujud dan duduk. Kemudian yang ketujuh i'tidal. Yang kedelapan sujud. Yang kesembilan duduk antara dua sujud. Yang kesepuluh duduk untuk membaca tasyahud akhir. Yang kesebelas tasyahud akhir. Yang kedua-belas membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW dalam tasyahud akhir. Yang ke-13 mengucap salam yang pertama. Dan yang terakhir ialah tertib. Kemudian kepada pembahasan yang selanjutnya ialah sunnah dalam sholat fardu. Sunnah-sunnah sholat adalah ucapan dan gerakan-gerakan sholat yang tidak termasuk dalam rukun sholat, tetapi merupakan bagian dari ibadah sholat. Apabila sunnah sholat itu dikerjakan, sholat tetap sah. Sunnah sholat 5 waktu terdiri atas sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Yang pertama sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupa harus diganti dengan sujud syahwi. Termasuk sunnah ab'ad adalah yang pertama tasyahud awal. Kemudian yang kedua duduk tasyahud dan yang terakhir membaca sholat Nabi pada tahiyat. Jadi ketika kita melaksanakan sholat kemudian sunnah sholat ada yang tertinggal atau terlupa, maka kita diwajibkan untuk sujud sahwi. Kemudian yang kedua ialah sunnah hayat. Sunnah hayat adalah amalan sunnah dalam sholat. Sunnah ab'ad adalah yang pertama tasyahud awal. Kemudian yang kedua duduk tasyahud dan yang terakhir membaca sholat Nabi pada tahiyat. Jadi ketika kita melaksanakan sholat kemudian sunnah sholat ada yang tertinggal atau terlupa, maka kita diwajibkan untuk sujud sahwi. Kemudian yang kedua ialah sunnah hayat. Sunnah hayat adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupa tidak perlu dilakukan sujud syahwi. Yang termasuk sunnah hayat adalah mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Kemudian yang kedua menghubungkan takbir makmum kepada takbir imam. Yang ketiga memandang ke tempat sujud. Yang keempat membaca doa iftitah. Dan yang terakhir diam sejenak sebelum dan sesudah membaca al-fatihah. Yang terakhir ialah hal-hal yang membatalkan sholat fardu. Hal-hal yang membatalkan sholat fardu yang pertama ialah meninggalkan salah satu rukun sholat. Kemudian yang kedua, tidak terpenuhinya syarat sah sholat yang telah ditentukan, seperti berhadas, kemudian terkena najis, dan terbukanya aurat. Kemudian yang ketiga, melakukan gerakan-gerakan yang tidak semestinya dilakukan. Yang keempat, berkata atau berbicara selain bacaan dalam sholat, meskipun dalam bahasa Arab. Kemudian yang kelima, makan minum dalam sholat. Dan yang terakhir ialah tertawa-tawa dalam sholat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuki Ajuning Tias, NIM 9321-15919. Saya dari kelompok 2. Di sini akan melanjutkan presentasi mengenai 2 sub. Yang pertama adalah tata cara sholat sunnah dan yang kedua adalah hikmah sholat. Baiklah, langsung saja kita mulai dari yang pertama.
yaitu tata cara sholat sunnah. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu sholat sunnah. Jadi, sholat sunnah adalah semua sholat yang dikerjakan di luar sholat yang difardukan atau diwajibkan. Nah, sholat sunnah ini tentu berasal dari suri tauladan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi, Rasulullah itu selalu mengerjakan sholat sunnah baik di siang hari, malam hari. Nah, semua sholat sunnah yang dikerjakan itu adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan tambahan pahala yang lebih banyak lagi. Sholat sunnah itu juga merupakan pelengkap dari sholat wajib. Ada juga yang menyebutnya sebagai penambal dari sholat fardu kita. Jadi, ketika sholat fardu kita ada yang kurang sempurna, maka sholat-sholat sunnah inilah yang dapat menjadi pelengkap atau penambal daripada sholat fardu yang kita lakukan. Nah, ibarat sebuah bangunan, sholat fardu itu sebagai rumahnya, sedangkan sholat sunnah sebagai perlengkapannya, seperti kursi, meja, dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba yang sujud kepada Allah dengan 1 kali sujud, maka Allah akan mencatat untuknya kebaikan, menghapus kesalahan, dan Allah akan menaikkan derajatnya. Maka perbanyaklah melakukan sujud. Jadi, karena itulah sholat-sholat sunnah ini sangat penting dan sangat baik dikerjakan oleh semua kaum muslimin maupun kaum muslimat. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan jenis-jenis sholat sunnah. Kelompok sholat sunnah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib atau sholat fardu, dan yang kedua adalah sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat wajib atau sholat fardu. Oke, kita mulai dari yang pertama, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib atau sholat fardu. Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib atau sholat fardu dinamakan sholat sunnah rawatib. Untuk tata cara sholat sunnah rawatib, yang pertama adalah niatnya itu menurut macam sholatnya. Kemudian yang kedua, tidak dengan azan maupun iqomah. Yang ketiga, dikerjakan tidak dengan berjamaah. Yang keempat, bacaannya tidak dinyaringkan atau dibunyikan atau dikeraskan. Kemudian yang kelima, jika lebih dari 2 rakaat, maka tiap-tiap 2 rakaat itu diakhiri dengan salam. Kemudian yang terakhir adalah diutamakan sebaiknya jika mengerjakan sholat sunnah itu bergeser dari tempat sholat fardu yang akan dikerjakan atau telah dikerjakan. Baiklah, kita lanjutkan ke macam-macam sholat sunnah rawatib. Nah, berdasarkan hukumnya, sholat rawatib itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sholat sunnah mu'akkad, dan yang kedua adalah sholat sunnah ghairu mu'akkad. Untuk yang pertama yaitu sholat sunnah mu'akkad. Mu'akkad itu artinya adalah dikuatkan. Sholat sunnah rawatib mu'akkad yaitu sholat sunnah rawatib yang sangat dikuatkan atau dianjurkan untuk kita laksanakan, karena Rasulullah SAW pun selalu mengerjakannya. Nah, untuk jenis sholat sunnah rawatib mu'akkad ini, sebagaimana disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Umar berkata, saya hafal Rasulullah SAW selalu mengerjakan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Oke, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah jika sholat kita sebelum sholat fardu, maka dinamakan sholat sunnah qobliyah. Dan jika dilaksanakan sesudah sholat fardu, maka dinamakan sholat sunnah ba'diyah. Nah, untuk niatnya nanti akan saya sebutkan satu saja, karena dalam makalah yang kelompok kami share itu sudah memuat beberapa contoh sholat sunnah dan juga tata cara dalam pelaksanaannya. Oke, kali ini saya akan mencontohkan niat sholat qobliyah dulu. Niat sholat qobliyah subuh atau 2 rakaat sebelum sholat subuh. Niatnya adalah usolli sunnatas subuhi rakaataini qobliyatan mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Nah, jika sholatnya itu sesudah, maka dinamakan sholat sunnah ba'diyah. 2 rakaat sudah sholat zuhur atau sholat ba'diyah zuhur. Niatnya adalah usolli sunnatas zuhri rakaataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjutkan ke macam yang kedua, yaitu sholat sunnah ghairu mu'akkad. Sholat sunnah ghairu mu'akkad artinya kurang dikuatkan. Sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad ini berarti bahwa sholat sunnah rawatib yang tidak selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW.
Rasulullah SAW itu menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan sholat sunnah ini, tetapi anjurannya tidak sekuat sholat sunnah rawatib muakkad. Untuk macamnya adalah yang pertama 2 rakaat sebelum sholat duhur. Nah, bagi yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat, maka 2 rakaat pertama menjadi sunnah muakkad dan 2 rakaat setelahnya adalah ghairu muakkad. Untuk macam yang kedua adalah 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Bagi yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat, maka 2 rakaat yang pertama hukumnya menjadi sunnah muakkad dan 2 rakaat berikutnya adalah ghairu muakkad. Kemudian yang ketiga, 4 rakaat sebelum sholat asar. Yang keempat, 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Dan yang kelima adalah 2 rakaat sebelum sholat isya. Baiklah teman-teman, mengenai sholat sunnah rawatib muakkad dan juga sholat sunnah rawatib ghairu muakkad sudah selesai. Maka selanjutnya adalah kita membahas mengenai sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat wajib. Sholat ini juga dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan pelaksanaannya. Sholat ini terbagi menjadi sholat yang dikerjakan dengan sendirian atau munfarid dan juga sholat yang dikerjakan dengan berjamaah. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu sholat munfarid. Ada banyak sekali sholat yang diperbolehkan dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Di antaranya adalah sholat tahajud, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, dan masih banyak lagi. Nah, pada makalah yang kelompok kami buat ini sudah mencantumkan beberapa contoh sekaligus tata caranya. Karena banyaknya contoh, maka saya akan menyebutkan satu saja, yaitu mengenai sholat hajat. Nah, sholat hajat ini justru dapat dikerjakan pada setiap saat kita sempat melakukannya, boleh siang hari maupun malam hari. Nah, karena dapat dikerjakan kapanpun, beberapa ulama itu menganjurkan kepada kita untuk dapat melaksanakan sholat hajat itu pada waktu yang mustajab. Kapankah waktu yang mustajab itu? Nah, jadi waktu yang mustajab untuk sholat hajat itu adalah waktu yang sama dengan pelaksanaan sholat tahajud, yaitu sepertiga malam terakhir atau tepatnya pukul 01.00 sampai dengan waktu subuh tiba. Nah, perlu diingat lagi bahwa jangan mengerjakan sholat hajat itu pada waktu yang dilarang untuk sholat, seperti saat terbitnya matahari, saat tengah hari, dan saat terbenamnya matahari. Untuk rokaat dalam sholat hajat, rokaat dalam sholat hajat itu dapat dikerjakan dalam 2 rokaat, 4, 6, 8, ataupun 12. Nah, dengan setiap 2 rokaatnya itu diakhiri dengan salam. Untuk pelaksanaan sholat hajat sendiri, jika di siang hari itu dapat dilakukan dengan 4 rokaat sekaligus, dengan 1 kali salam. Kemudian untuk tata cara menunaikan sholat hajat. Cara sholat hajat itu sama dengan cara sholat sunnah pada umumnya, yaitu diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Yang membedakan sholat hajat dengan sholat lainnya hanya terletak pada bacaan niatnya saja. Kemudian untuk niat sholat hajat sebagai berikut: usolli sunnatal liqada'il hajati rakaataini lillahi ta'ala. Nah, setelah membaca niat ini dan dilanjutkan dengan takbiratul ihram, maka setiap gerakan dan bacaan yang dilafalkan dalam sholat hajat itu sama dengan bacaan atau gerakan sholat pada umumnya. Hanya saja dalam sholat hajat ini disunahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas pada rakaat pertama dan ayat kursi pada rakaat kedua. Ini dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai sholat yang dikerjakan secara berjamaah. Kata jamaah berarti kumpul. Sholat berjamaah dari segi bahasa artinya adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 orang. Sedangkan menurut pengertian syara adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih, dan salah satu di antaranya sebagai imam, sedangkan yang lainnya sebagai makmum. Sholat yang dikerjakan secara berjamaah ini contohnya adalah sholat gerhana, kemudian sholat tarawih, sholat istisqa, dan juga sholat idul fitri maupun idul adha, dan lain sebagainya. Kali ini saya akan menyebutkan mengenai tata cara sholat gerhana. Sholat gerhana itu dilakukan sebanyak 2 rakaat dengan 2 ruku di tiap rakaatnya. Sangat berbeda sekali dengan sholat lainnya. Dalam sholat gerhana itu terdapat 2 kali ruku pada setiap rakaatnya, dan tata cara pelaksanaan sholat gerhana adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah niat dalam hati untuk melaksanakan sholat gerhana. Untuk sholat gerhana matahari, niatnya adalah usolli sunnatal likusufi syamsi rakaataini lillahi ta'ala. Dan untuk sholat gerhana bulan,
niatnya usolli sunnatal li khusufil qamari rakaataini lillahi ta'ala. Nah, kedua niat ini hampir sama, beda tipis. Jadi untuk pelafalannya kita harus hati-hati. Yang satunya li kusufi dan yang satunya lagi li khusufi. Beda tapi hampir sama. Jadi kita juga harus hati-hati karena jika salah lafalnya berarti akan salah juga artinya dan sholat kita bisa jadi tidak sah. Baiklah, yang selanjutnya adalah takbiratul ihram, yaitu bertakbir sebagaimana sholat biasanya. Kemudian yang ketiga adalah membaca doa iftitah, kemudian berta'awud dan membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat yang panjang seperti surat Al-Baqarah sambil dijaharkan atau dikeraskan bacanya. Kemudian ruku, bangkit dari ruku atau i'tidal sambil mengucapkan sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Kemudian setelah i'tidal ini tidak langsung sujud, tapi dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah lagi dan surat yang panjang. Kemudian berdiri yang kedua ini lebih singkat dari yang pertama. Kemudian ruku kembali atau ruku yang kedua yang panjangnya lebih pendek dari ruku yang pertama tadi. Kemudian kembali bangkit i'tidal. Kemudian sujud panjangnya sebagaimana ruku. Lalu duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali. Yang selanjutnya bangkit dari sujud dan mengerjakan rakaat yang kedua. Sebagaimana rakaat yang pertama, hanya saja bacaan dan gerakan-gerakannya lebih singkat dari yang pertama tadi. Dan selanjutnya adalah salam. Nah, setelah salam itu, imam menyampaikan khutbah kepada para jamaah yang berisi anjuran untuk berzikir, berdoa, beristighfar, sedekah, dan membebaskan budak. Seperti itu teman-teman. Jadi pelaksanaan sholat gerhana ini sangat berbeda dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Jadi harus paham betul. Yang terakhir adalah hikmah sholat. Jadi melaksanakan ibadah dalam sehari-hari itu memiliki banyak hikmah di dalamnya. Adapun beberapa hikmah sholat diantaranya adalah sholat dapat menenteramkan hati. Kemudian sholat dapat menyehatkan badan. Jadi setiap gerakan, setiap sikap, serta perubahan dalam gerak dan sikap tubuh kita pada waktu melaksanakan sholat itu adalah yang paling sempurna dalam memelihara kondisi kesehatan tubuh kita. Ini sudah dibuktikan dalam dunia kesehatan juga. Kemudian yang ketiga, sholat sumber kekuatan jiwa. Sholat menguatkan jiwa seseorang sehingga mampu meninggalkan kekejian dan kemungkaran. Kemudian yang keempat, sholat sebagai penghapus dosa. Sholat 5 waktu yang diwajibkan sehari semalam, yang diwajibkan kepada kita adalah nikmat yang sangat besar. Karena ini, sholat juga berfungsi sebagai agen pembersih dosa-dosa orang yang mengerjakan selagi tidak melakukan dosa besar. Kemudian yang kelima, amalan pertama dihisap pada hari kiamat. Jadi sholat itu merupakan amalan pertama yang dihisap pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, yang pertama kali dihisap atau dihitung dari perbuatan seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Dan jika sholatnya rusak, maka dia merugi. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian yang keenam, sholat sebagai penawar stres atau tekanan perasaan. Baiklah teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.